Sudah jatuh. Oke, sekarang kita coba untuk live di YouTube. Oh ya, live in YouTube ini ada nih di muka nih. Sekian 6 menit lah. Kalau akan memperlihatkan gambar-gambar pohon kita, ini ada di sini. Itu bisa langsung set Facebook wajahnya. Keringatnya langsung. Ya, jadi kawan-kawan subscriber Iung TV dimanapun Anda berada, kita sekarang ada simulasi dalam rangka webinar nasional ya, Indonesia hidup mulia dengan Al-Quran, yang nanti insya Allah akan diisi oleh Ustadz Muzammil Hasbullah yang dari Jakarta dengan Profesor Dr. Haji Hafiz Ansari. Nah, jadi akan diisi nanti, dan sekarang kita sudah live di YouTube dan di Facebook juga kita akan live-kan. Dan sekarang ini saya kembali memperlihatkan ini kemarin BIMTEK ini ada dan kita melihat kelas kita itu di sini. Belum ujung sini. Di sini ada kelas, jadi kita buka kelas ini. Di sini ada penilaian. Nah, ini penilaian di sini. Ya. Ini kemarin yang mengisi tugas BIMTEK. Ini ada yang jika ada tanda yang seperti ini, berarti ini sudah menyerahkan ya. Kalau missing berarti masih belum. Kalau ini daftar hadir yang kemarin kita buat. Sekarang kita coba akan mengasih nilai ke peserta. Caranya kemarin dengan ya, bagi kawan-kawan yang bermasalah bisa hands up. Ada di fitur dari Zoom itu ada hands up. Angkat tangan jadi supaya operator tahu, supaya host tahu. Jadi ada fitur paling bawah, geser ke samping kanan, pojok kanan itu ada hands up, acung tangan. Nah, jadi jika ada mau pertanyaan nanti akan dilihat oleh host. Ya, ini nilai. Nah, ini tadi sudah kita isi nilai untuk Amin Smile 77. Kita akan return atau akan kita kembalikan kepada siswa kita. Kalau kita return, ini akan muncul seperti ini. Nah, return di sini bisa kita beri komen untuk memberi semangat kepada peserta didik kita. Nah, langsung kita return. Artinya return kita kembalikan kepada siswa. Jadi ini akan dilihat oleh siswa, feedback kita, balasan kita. Dan ini juga bisa dilihat di sini.
Nah, kita mau melihat yang lain. Ini ada kelas setting ini di samping. Ada chat tuh Mas. Ya, Ustazah, ada yang mau nanya? Ini Ustazah, ini bisa dilihat, bisa jelas ini share screen yang saya bagikan? Atau ada yang bermasalah tidak melihat atau apa? Ada Aham. Ada? Ini aku biar kayak ini. Ya. Ini ada Ustazah Nursari masih aktif ininya. Mikrofonnya masih aktif, bisa di mute dulu. Kalau bisa kedengaran bisa di mute dulu. Mungkin host nanti bisa dibantu Ustaz Rosadi dengan Ustaz Wahdini. Oh, tidak bisa di mute. Oh ya. Oke, para Ustadz-Ustadzah, ini kita ambil fitur yang selain ini lagi. Kita akan adakan foto bersama dalam media Zoom. Jadi silahkan buka videonya masing-masing. Kita coba foto bersama. Ya, masuk Ustadz Ali. Ya, bagi yang belum di layar videonya bisa di share screen. Share screen bisa share snipping tool bisa. Seterus tadi bisa nggak di sana? Ya, snipping tool, coba snipping tool. Oh ya, keluar dulu dari share screen. Ya, siap. Ini kita kolom pertama dulu. Kolom pertama ini ada Ustaz Rosadi, saya sendiri ya. Apa? Snipping tool. Ya, snipping tool. Ustazah Nur Hirawati ada? Tidak kelihatan wajahnya. Ini Pak Hendra ada. Ustazah Saada. Ustazah Nur Maida. Nur Haifa, Ustazah Irmaya. Ini Ustazah Asus. Bisa dirubah Ustazah Rusidah, bisa dirubah nih. Namanya waktu masuk bisa dirubah. Ustaz Aliansa. Ini Ustazah Mida Mufidah. Ada Ustazah Anissa. Ayo masuk lagi orang absen. Ustazah Anissa mikrofonnya masih ada. Ustazah Anissa mikrofonnya masih ada. Mau kayak apa namanya? Di layarnya sini. Adalah. Ya. Talkingnya. Ano kasih screen ano nih? Storing, kenapa storing? Kayak berkami yang bertanya. Musuh habis ya. Sudah. Ya, sudah. Oke, kita coba foto bersama. Tolong mukanya dihadap ke sini. Ustazah Hermayanti masih belum ada terlihat. Ustazah Mina Hidayati kurang terlihat wajahnya. Ustazah Nuraida. Terlihatnya masih Nuraida. Ustazah Hana masih belum terlihat di sini. Ini untuk kolom-kolom yang pertama dulu ya. Ustazah Raudah ada, Ustazah Maulina, Ustazah Rahma, Ustazah Insa Ulak Banjar. Ulak Banjar mungkin yang bisa terlihat. Nah, kita mau berfoto ya. Berarti kalau Ini bisa sampaikan host. Sampaikan. Ano kah? Di chapter juga? Ringannya buat di luar sini. Snipping tool. Nah,
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba men-snipping atau meng-cut foto-foto langsung saat di Zoom. Ini yang coba kita coba. Ini sudah saya ambil satu pakai aplikasi snipping tool. Ini aplikasi standar bawaannya Windows. Kalau mau mencoba, di searching aja di tombol ini. Search, pilih snipping tool. Snipping tool. Nah, ini. Jadi nanti akan langsung muncul. Jadi ini bawaan Windows, jadi ada agak ringan lah. Nah, ini wajah-wajahnya masih belum ada yang mengarah ke ke layar. Masih ada yang Ustazah Ilmaya mana? Jadi anak cut lah. Ini anak cut langsung. Ini masih tahap yang di layar awal. Ana simpan. Chapter 3 40 foto. Bimtek kalau nanda. Sudah. Nah, terus yang bagian 2. Ustazah Jamila, Ustazah Mina Hidayati, Ustazah Nana Marlia, Ustadz Hamrani, masih belum ada wajahnya. Ustazah Nurul Aida, ya ada di perpustakaan lah. Ini saya snipping tool. Nanti Ana share di grup Bimtek. Sudah. Silakan Kak Nuril. Di YouTube. Di YouTube. Kalau kawan-kawan bisa juga melihat di YouTube, ada juga nih, kita sudah di YouTube. Bisa langsung live YouTube-nya Iyuns. Ya, wajah-wajah kawan-kawan yang ada ikut Zoom hari ini, simulasi hari ini, itu bisa langsung lihat di official Iyuns TV, di channel YouTube Iyuns TV. Ini ada tulisannya live. Nah, jadi ada yang live-nya. Jadi bisa dilihat itu wajah-wajahnya. Jadi bagi para viewers yang ada di YouTube yang sekarang lagi nonton di channel YouTube Iyuns TV, kami beritahukan sekarang keluarga besar Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nursufi ya sedang mengadakan simulasi webinar yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada 11 Juli 2020 yang nanti bertema Hidup Mulia Bersama Al-Quran. Narasumbernya kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta ya. Ini yang sangat fenomenal. Ini salah satu qori yang sudah merambah mancanegara. Beliau ini Muzammil Hasbullah. Kalau mau cari di Instagram beliau ada Muzammil Hasbullah. Beliau ini akan memberikan pembelajaran bagi kita semua. Nanti kami akan share secara umum nanti ya. Jadi bagi para viewers sekarang yang sedang nonton, kita akan live streaming di YouTube dan juga di Zoom, ada juga di Facebook, ada di Ponpes Iyuns Amuntai. Nanti kami letakkan linknya di deskripsi ya. Dan nanti para peserta juga akan mendapatkan sertifikat online. Sertifikat untuk mengikuti webinar ini. Namun syaratnya kami meminta para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa subscribe channel Iyuns TV dan channel SDI Iyuns.
Nah, nanti kami berikan di link deskripsi juga di bawah video live ini. Dan juga ada di video Zoom. Kalau di Zoom nanti ada linknya kami kasihkan, link untuk ID meeting dengan passwordnya langsung. Ada menjelang acara ya. Nanti juga di sana akan ada link untuk pendaftaran bagi Anda semua yang ingin mendapatkan sertifikat dari webinar nasional Hidup Mulia Bersama Al-Quran yang diisi oleh Muzammil Hasbullah dan juga ayahanda kita Profesor Dr. Haji Hafiz Ansari MA yang nanti akan juga ikut serta. Program ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan juga sekaligus launching program tahfiz Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Sufiyah tahun pelajaran 2020-2021. Dan tadi kita ada juga sharing tentang Google Classroom ya. Google Classroom ini akan kita manfaatkan jika masa pandemi masih berlangsung. Kita akan memanfaatkan Google Classroom ini sebagai sarana pembelajaran online untuk para siswa, khususnya di lingkungan pendidikan Yayasan Nur Sufiyah atau Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah, Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga kita akan memanfaatkan media Zoom juga untuk memudahkan pembelajaran dari bidang tahfiz dan bidang ummi. Juga kita akan melakukan video Zoom. Dan alhamdulillah selama 1 bulan ke depan, keluarga besar Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah membeli lisensi dari Zoom untuk 1 bulan ke depan. Jadi bagi para pemirsa, para penonton, viewer dan semuanya yang ingin menyewa, ya, kami bisa menyewakan akun Zoom kami, tentunya dengan harga yang terjangkau, bersahabat ya. Jika mau menggunakan jasa kami dengan bersedia menyewakan dan juga untuk memanfaatkan lisensi Zoom selama 1 bulan ini. Keluarga besar Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah akan melaksanakan bermacam kegiatan untuk para santri dan santriwati, para ayah bunda, dan untuk umum ya. Nanti kita akan share infonya di Instagram Iyuns TV, di Facebook Konversi Iyuns Online, atau di channel YouTube Iyuns TV ini. Mungkin demikian kalau dikembalikan kepada host, dan ada sesi pertanyaan, tanya jawab dan sebagainya kami persilahkan. Silahkan kembali ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Ustadz Nuril. Hari ini saya coba kembali membuka materi yang kemarin, yaitu membuat soal kuis di dalam Google Classroom. Nah, langkah pertama itu kita masuk ke kolom tugas. Nah, ini kan forum, ini nih tampilan awalnya. Nah, kita masuk kolom tugas, di sini ada tanda positif alias buat. Kalau bahasa orang lainnya itu bahasanya tuh create. Nah, kalaunya ada yang pakai bahasa Inggris, create. Nah, klik buat, pilih tugas kuis untuk membuat tugas yang berupa esai atau tugas berupa pilihan ganda. Jadi itu ya. Klik tugas kuis. Nah, di sini akan masuk ke form pembuatan tugas. Yang pertama, tulis judulnya, semisal PAT, penilaian akhir tahun, atau PAS, penilaian akhir semester, IPA semisal. Petunjuknya bisa kita isi, bacalah doa sebelum mengerjakan. Nah, di sini ada pengaturan untuk
suatu penayangan. Di sini ada tanggat waktu. Fungsi tanggat ini fungsinya untuk batas pengerjaan siswa tadi. Semisal siswa mengerjakan sesudah tanggat waktu, akan ada informasinya bahwa siswa itu mengerjakan terlambat. Ini saya coba tanggal waktunya saya kasih tanggal 6. Semisal saya ingin melaksanakannya tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juli besok, hari Senin. Nah, saya laksanakan hari Senin. Waktunya adalah jam 23.00. Jadi setelah batas waktu itu, siswa akan terlambat mengerjakan. Topiknya bisa dikosongkan, bisa saja dibuat topik. Nah, kalau hanya kita mau membuat topik, bisa dipilih topik tugas. Maka akan masuk pada topik tugas. Jadi ini kawan-kawan semuanya langsung tersimpan secara otomatis di dalam drive Google tanpa memberatkan memori yang kita punya. Jadi ini diuntungkan. Yang kedua kita bikin desain untuk tugasnya. Nah, masuk ke blank quiz. Kita kasih dulu judulnya apa? Judulnya adalah penilaian akhir semester IPA tadi. Di sini juga klik kasih nama di blank quiznya supaya kita tahu bahwa ini adalah untuk tugas AS pas IPA. Di sini juga klik kasih nama di blank quiznya supaya kita tahu bahwa ini adalah untuk tugas AS pas IPA. Nah, jadi terus deskripsinya silakan baca petunjuk pengerjaan soal. Nah, saya contohkan dalam membuat soal. Jadi soal IPA ini kita bikin ada kode token. Jadi pada pilihan pertama kasih nama adalah token. Token. Jangan lupa dikasih kalimat wajib diisi. Nah, artinya supaya agar siswa itu mengisi ini baru bisa masuk. Karena ini berupa token, artinya kan validasi respon, maka klik tanda 3 di paling pojok kanan, ada bacaan deskripsi. Ya, dulu sini ganti jawaban singkat, maka pilihlah validasi respon. Nah, kita kalau Anda ingin menggunakan angka, bisa klik angka. Jika menggunakan teks, bisa klik teks. Nah, silahkan. Karena kita coba contoh angka dulu ya, number. Nah, jadi kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal kita kasih selesai. Teks saran kada usah diisi ya, biar aja kosong. Atau bisa juga diisi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus tambah. Nah, supaya bagus, token ini kan diisi di awal. Nah, jadi masuk ke bagian berikutnya, yaitu informasi pengerja soal. Nah, di sini masuk ada bagian 2, batas kita kasih identitas, misal. Identitas. Isilah nama, istilah isian sesuai permintaan, nah, gitu ya. Isian sesuai permintaan. Jadi ini bisa jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha yang memiliki soal. Tambah lagi untuk membuat pertanyaan berikutnya. Nah, tambah yang pertama adalah nama siswa. Jangan lupa ini kasih wajib diisi. Nah, jawaban singkat. Jangan dikasih poin. Nah, nanti kalau ini dikasih poin, otomatis ini akan termuat dalam penilaian. Nah, gitu. Yang kedua, kita kasih semisal kita pengen tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, karena tanggal lahir, pilihlah di sini tanggal. Nah, maka otomatis langsung diminta pengisi tanggal. Jangan lupa kasih klik wajib diisi. Yang ketiga adalah kelas. Kelas. Semisal kita anggap ini, maka ini bisa untuk langsung jawaban
bisa dikali opsi pilihan ganda. Misal opsi satunya itu adalah kelas 1A, 2-nya adalah 1B, 3-nya adalah 1C. Nah, jadi siswa bisa menyesuaikan mana kelas masuk dia. Jangan lupa klik tanda wajib diisi. Nah, yang ketiga, masuk bagian soal. Maka kita contohkan di sini adalah, nah, sebelum masuk ke soal kita kasih dulu bagian ya kan, supaya lebih aman. Jadi ini saya hapus dulu. Maka pilih bagian. Nah, ganti nama di sini. Soal pilihan ganda, ganda ya. Pilihan ganda. Ganti nama di sini. Deskripsinya, pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar. Pilihlah Ganti nama di sini. jawaban yang menurut kalian paling benar. Itu deskripsinya. Nah, terus pilih tambah untuk membuat soal. Kita contohkan soal kelas 1. Kelas 1. Mana dah? Kita contohkan, siapakah nama Ustadz pengajar IPA? Nah, siapakah Aku posisinya di nama Zoom meeting. Ustazah pengajar IPA Nika. di SMP Iyun. Nah, Islam Ihya Ulumul Sufi'iyah. Oh iya dah, kalau ada ya dah. Nusufi'iyah. Nah, maka pilihlah sini jangan pilihan ganda. Yang pertama, Ustazah Ida Rahmawati misalnya. Gaji SD kan ada. Ida Rahmawati. Yang kedua, Ustazah Ya gaji Juni itu yang coklat Sofia dah, yang abu, Rihami, yang ungu, yang coklat tuh dah. Yang jumlah yang totalnya ketiga, di bawah. Ustadz Ali Total jumlahnya 62 juta. Yang ketiga, Ustadz 62.805 Nuril Anwar. Nah, ini dikasihlah poin. Semisal poinnya adalah kita kasih poinnya 50 jika benar. Klik kunci jawabannya mana? Kuncinya adalah Ustadz Nuril semisal. Klik selesai. Jika salah dipilih kuncinya, klik selesai. Gaji pondok itu terserah nanti. Kalau mau menambah keterangan juga boleh. Misalnya benar kayak gitu bisa, ya kan? Yang kedua kita pilih bagian esai. Adanya dulu. Aku masuk ke dalam esai. Nah, bagian esai. Jawablah pertanyaan dengan tepat. Deskripsinya, jawablah. Ini termasuk kada dibuat motakan namun gue sana udah kan lu ini masuk. Dengan tepat. Sebentar, Pak. Kata kau dimut ya, Pak. Motakan malah. Motakan. Sudah, Pak. Sudah. Nah, Isai, dengan tepat. Tambah. Semisal pertanyaannya adalah jelaskan jelaskan alamat SD Islam Ihya. Jelaskan di mana alamat. Nah, di mana alamat SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufi. Iya. Nah, jadi kawan-kawan, usaha-usaha kalian, sebenarnya ini tergantung kita kayak pemendesainnya. Harap kita kayak pemendesainnya gitu. Nah, jadi tampilan ini semuanya adalah blank.
Tapi kitanya mendesainnya, terserah dari kita masing-masing guru ya. Jawabannya semisal kita kasih kunci jawaban. Nah, kasihlah jawaban di mana? Jawabannya adalah di desa Kaludan kecil. Nah, simpan. Masukkan jawaban yang lain lagi kalau bisa ini. Kasih bisa telah. Nah, jadi ini kunci jawabannya kita kasih punya adalah 50 jika benar. Selesai. Nah, jadi itu adalah kunci jawabannya. Kita bisa menambah lagi. Sebenarnya ada menambah, mesin kolom hilang. Nah, nanti saya jalankan lagi. Nah, jadi ini sudah jadi soal yang bisa di-share di soal kelas tadi. Nah, tinggal dipilih close, sudah selesai. Mau kembalilah ke tugas yang tadi. Nah, terus kalau sudah selesai membuat tugas, maka kita bikin penjadwalan. Nah, semisal saya ingin menjadwalkan dia hari besok. Penjadwalannya kita ambil tanggal 6 pukul 8. Nah, maka pukul 8 itu dia akan share di kelas yang tadi dibuat. Nah, jadi ini tugas ini akan di-share pada tanggal 6 pukul 8. Nah, jadi semisal saja masih ada masa kesalahan, ini saat bisa lagi diedit. Tenang, ini masih bisa diedit. Tinggal klik tugas di mana posisi tugasnya, tanda 3 di ujung, pilih kalimat edit. Nah, edit. Nah, bisa diedit. Semisal edit soalnya, bisa klik lagi sini, klik soalnya, maka akan muncul kolom soal. Nah, ini adalah ada di paling pojok kayak gambar pensil, itulah fungsi untuk mengedit. Nah, ini kita kada bisa kalau di HP, bisanya hanya di web, versi web. Jadi kalau usah saja memakai aplikasi yang ada di HP, mungkin kada bisa. Jadi harus masuk ke webnya langsung di Google Classroom. Nah, klik tanda gambar ini, pensil, maka langsung masuk ke kolom pengeditan. Silakan edit sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, jadi itulah sangat mudah saudara sekalian. Semoga ini bisa membantu kita dalam memberikan pembelajaran versi online atau Google Classroom, via Google Classroom. Nah, jadi sudah selesai itu penugasan. Yang terakhir, kalau kita ingin menilai, nah menilai, Ustaz Nuril, sudah ada jadi kayak menilainya? Pak, sudah menilainya? Sudah, oke. Saya coba kita masuk ke tugas yang sudah ada lah. Di sini kah? Ini kah? Tugas mana yang sudah? Lakatan nih kah? Nah, saya coba tugas lakatan. Nah, tugas lakatan. Nah, masuk ke kolom tugasnya. Kita pilih respon. Ternyata ada yang merespon tadi. Ada yang menjawabnya soalnya lakatan. Soal kata ada yang jawabnya, nah kosong responnya. Soal mana, Tat? Yang mana, Tat? Ini kah? Oh, ini kah? Ya, tugas bintek. Nah, aja tugas bintek online ya. Nah, ini kita klik edit, maka akan masuk ke form soal. Nah, yang ada banyak yang merespon, ada 118 yang merespon. Jadi mungkin ini ada yang 2 kali nih. Jadi ini kada setting untuk sekali isi. Nah, nanti saja harus bisa men-setting untuk sekali isi. Di mana men-settingnya? Nah, di sini sajalah. Klik tanda bintang 3 di samping sini. Nah, mana ya? Oh, nih pengaturan. Nah, ada lambang kayak engkol. Klik pengaturan. Gear. Nah, klik perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Ini maka akan siswa itu akan masuknya itu hanya 1 kali bisa. Kuis, jadikanlah ini kuis, jangan lupa. Kalau bukan jadikan kuis maka tak akan bisa diisi. Nah, presensinya. Nah, jadi kalau kita hendak soalnya acak, pilihlah acak.
Nah, jadi nanti soalnya akan acak. Jadi nama acak juga, tapi tidak ada masalah. Iya, iya. Jadi kalau mau acak maka pilihlah pertanyaan acak. Klik simpan. Nah, itu jangan lupa ya. Wajib dilihat. Nah, ini responnya ada 118. Klik individual kalau mau tahu melihat siapa yang mengisi. Ini adalah kita ambil contoh Ustadz M. Aminullah SPDI. Jenjang pendidikan SD Iyun, jenis kelamin ikhwan, bukan akhwat ah. Jabatan ta, soalnya benar semuanya, satu salah. Nah, semisal ini adalah kesalahan dari guru masing-masing. Semisal salah soal, otomatis semua siswa ada salah menjawabnya. Bagaimana mengeditnya? Kasihlah di sini poinnya 50 untuk pemberian pembenaran. Klik simpan jikalau itu adalah benar. Nah, gitu. Nah, gimana cara melihat jawaban siswa? Klik di tanda hijau di pojok atas. Maka akan muncul pilihan buat spreadsheet baru. Klik buat, maka akan muncul penilaian. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa. Aminullah dapat 100. Muhammad Nur dapat 0. Belum mengerjakan kayaknya nih. Nur Jain. Ustaz Jain. Ustaz Jain ini 100. Ustaz Berujus 50 salah satu. Nah, jadi nilai inilah yang harus di-share di penugasan tadi. Nah, di sini. Semisal ini sudah kita nilai yang tadi itu, masuklah ke tugas di sini. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di sini ini nilai yang ada inilah yang kita muat ke sana. Semisal M Aminullah dapat 100, kita masuk cari M Aminullah, mana M Aminullah? Semisal M Aminullah. Inilah. Nah, klik 100. Nah, maka kirim kembalikan. Responnya adalah luar biasa mantap. Mantap. Nah, maka inilah tugas gurunya di dalam akun guru tadi. Nah, itu ya. Jadi sangat mudah ya untuk memberikan feedback ke siswa juga sangat mudah. Jadi siswa itu akan termotivasi untuk mengerjakan terus soalnya. Kenapa? Diberi tugasnya kayak gitu. Nah, ada nilainya untuk tugasnya. Nah, sampai di sini adakah yang ditanyakan para ustadz saja sekalian? Bisa silahkan angkat tangan atau klik tanda mikrofonnya untuk bertanya. Silakan saja kalau ada pertanyaan. Kalau ada silakan klik tanda mikrofonnya untuk bertanya. Ustadz Yani, jabatan, mantap nah. Nah, jadi ini nilai-nilai yang dikerjakan oleh siswa tadi. Nah, semuanya langsung terekam otomatis di sini. Jadi guru dimudahkan untuk memeriksa soal-soal tadi. Nah, jadi ini ini kan ada beberapa yang di sini. Ustaz Andre ada 5 kali input, 10 kali input nih. Kenapa tadi tugasnya itu belum dibatasi pembatasan satu tanggapan? Nah, kelemahannya kalau siswa itu cuman teklik kirim aja, nah itu bermasalah. Artinya dia harus memperbaiki, maka ada biasa lagi diulang untuk pengerjaannya. Itu kekurangannya kalau 1 kali tanggapan. Nah, itu kekurangannya. Kalau 2 tanggapan bisa memperbaiki tugas-tugas sebelumnya. Itu. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing lah menulisnya kayak apa. Ada pertanyaan kah untuk GC Google Classroom? Cara membuat soal kuis? Ada? Bisa jadi bertakon. Nggih. Nggih, Ustaz. Biasa hujan. Ya, silakan. Bertakonlah. Nih. Ini soal yang dibutuhkannya apakah berupa pilihan ganda saja? Bagaimana kalau isai itu nah? Nah, oke. Cara mulai isai paling nah. Ya. Nah, beginilah. Oke, saya contohkan lagi masuk ke soal tadi. Nah, kebetulan soal yang dibikin Ustaz ini semuanya soal pilihan
ganda, setelah kebetulan. Nah, jadi kalau soal esai itu kan ada mungkin semua jawabannya sama. Semisal kita bikin kuncinya yang tadi, pertanyaannya adalah di manakah alamat SD Iyun? Alamatnya adalah di Desa Kaudan Kecil, kunci jawaban kita. Nah, itu ada beberapa ribu perbedaan penulisannya. Otomatis akan disalahkan oleh sistem. Nah, disinilah kita menilainya, Ustaz. Seandainya ini menurut kita adalah dia salah, kasih dia 0. Nah, kayak gitu. Klik simpan. Nah, itulah cara menilai jawaban esai. Sehingga jawaban itu dinilai secara baik. Itu Ustaz Paujan. Nah, saya contohkan lagi. Misal, ini kan ampun Ustaz Aminullah. Saya lagi yang lain Ustaz Nurul Hana. Nah, anggaplah yang ini adalah pertanyaan pilihan esai tadi. Setelah bahwa tapailah kata terbuat dari apa. Cuman sini kita anggap esai. Nah, jadi ini adalah jawabannya adalah ketan. Cuma penulisannya ada lakatan, beres lakatan, macam-macam jawabannya. Nah, semuanya adalah betul. Jadi itu harus dijawab secara manual penilaiannya. Maka kliklah penilaiannya secara manual. Misalnya jawabannya betul, kasih nilai maksimal 50. Misal salah, kasih nilai 0. Seandainya kurang tepat, kasih nilai 25. Klik simpan. Nah, itu teknisnya. Salah, maka secara otomatis secara otomatis itu nilai akan masuk ke kolom spreadsheet yang tadi. Secara otomatis masuk ke sini. Nah, jadi ini pun akan terubah. Nah, kita ambil contoh nantilah nih. Kita ambil contoh punya Ustadz M. Aminullah ini. Saya ambil contoh. Punya Ustadz M. Aminullah. Kita anggap jawabannya ini adalah betul. Ini cuma kesalahan, kira-kira kesalahan tulisan di saya tadi. Anggap jawabannya betul. Maka kita kasih nilai 50. Saya simpan. Nah, langsung disimpan. Coba kita lihat di spreadsheet-nya ini. Insya Allah akan langsung jawabannya akan langsung betul. 100 langsung nilainya. M. Aminullah dapat 100. Nah, jadinya secara otomatis setelah mengakumulasi jumlah dari jawaban-jawaban soalnya betul tadi. Nah, ini keuntungannya kita memakai sistem ini. Kada dipusingkan, kita hanya membuat soal saja yang dipusingkan. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain, Pak Ujan? Terima kasih dulu. Kalau Mas belum paham, bisa bertanya lagi, Ustaz, Pak. Kayaknya juga lain. Nah, yang kayak itu. Masih mikir Mas Ujan. Ya. Yang pertanyaan pian itu maulah soal esai atau maulah soal esai? Oke, maulah soal esai. Nah, saya ambil contoh yang tadi ya, tugas BIMTEK yang sudah saya bikinkan tadi. Saya ambil contohkan dulu lah. Ini tugas pas IPA ini. Nah, ini kan saya membuat soal ini contohnya adalah soal pilihan ganda dan soal esai saya gabung. Nah, ini adalah soal pilihan ganda. Ini pengganda. Bawahnya adalah soal esai. Soal esai semester saya tambah soal nomor 2 lah. Nah, soal nomor 2 saya tambah menarik kah? Waduh, keluar. Nah, sini klik sini. Saya mau menambah soal nomor 2. Nah, kalau ini kan Ustaz, ini kan pilihan, kalau opsi ini adalah pilihannya adalah pilihan ganda. Klik di sini, pilihlah jawaban singkat atau jawaban paragraf, terserah kalau mau panjang. Jadi itu adalah jawaban dari esai. Nah, kita ambil jawaban singkat. Pertanyaannya adalah jelaskan di mana Bendahara Iyun. Nah, di mana lokasi Bendahara Iyun? Nah, jawabannya, maka kita bikin kunci jawaban. Klik di sini. Nah, jawaban benar. Jawabannya adalah klik di sini. Jawabannya di samping kantor SMP. Di samping ruang PPDB Iyun. Itu jawaban yang kedua. Yang adanya soal jawab di samping SMP juga betul. Maka klik di samping SMP Iyun. Artinya juga betul jawabannya.
Artinya seandainya siswa itu menjawab di samping PPDB juga betul, di samping SMP juga betul. Nah, makanya kita jadi esai ini kelemahannya adalah di jawaban tadi. Kadang-kadang siswa itu ada yang menulis semua huruf kecil, sedangkan kita kuncinya adalah ada huruf besar, maka akan disalahkan langsung di sistem. Nah, itulah kelemahannya untuk esai. Nah, jadinya di mana kita menilai? Di form tadi, form penilaian tadi kita nilai, rubah nilainya. Misalkan jawabannya adalah di samping SMP Iyun, cuman dia itu menulisnya huruf kecil semuanya di samping SMP Iyun, itu maka akan disalahkan oleh sistem. Kasih poinnya adalah kasih poin 5 semisal. Nah, seperti itulah. Jadi klik selesai. Nah, jadi ini kunci jawabannya di samping ruang PPDB Iyun, di samping SMP Iyun. Nah, seandainya siswa itu mengklik di samping ruang PPDB Iyun juga betul. Nah, yang jadi masalah jika jawabannya itu ada persis sama ini, maka akan disalahkan. Tulisannya kada persis, maka akan salahkan. Terai. Nah, kayak itu. Jadi caranya kita membenarkan jawabannya itu tadi di dalam sini. Klik respon siswa tadi. Nah, di sini klik respon siswa, pilih nama siswa. Nah, kita koreksi. Nah, misalnya M Aminullah, kita anggap tadi ini adalah soalnya ada soal esai. Dia itu betul, maka pilih nilai 50. Jika salah, klik nilai 0. Jika kurang tepat, kasih 25 bisa. Klik simpan. Nah, jadi secara manual lah kita untuk mengisi nilainya untuk esai. Nah, tapi penjumlahan akumulasi jawabannya itu secara otomatis ada di sini. Nah, 75. Nah, jadi seperti itu Ustaz lah. Ada lagi pertanyaan lagi? Siapa Pak Ojan? Anu tadi aja. Untuk jawaban esai tadi itu dari siswa kah? Dari siswa. Oh ya. Bukan dari kita. Kita tuh hanya membuat kunci jawabannya, Tat. Kunci jawabannya. Kita buat kunci jawaban itu kada terlihat oleh siswa kalau ada, tenang, ada terlihat. Nah, jadi jangan lupa mengatur lah, pengaturannya ada, Tat. Jadi kalau kita ada atur, kaina tetai bisa terlihat ini siswa klik di sini, kita kasih satu tanggapan. Nah, presensi kita suruh diacak jawaban. Nah, ini soal acak, kuis. Nah, jadikan kuis. Insya Allah, nah, nih respon jawaban benar dapat melihat nilai poin. Nah, kalau ini jangan disebutkan. Nah, ini juga jangan dilihatkan. Kenapa? Jangan sampai sama jawabannya yang mundur kayak gitu. Cuma boleh lihat nilai dan poin saja. Klik simpan. Nah, gitu Tat. Yang jawaban ini kunci ini hanya kita tadi yang melihat. Oh, itulah. Silakan melihat. Nah, hanya kita yang melihat. Silakan melihat tenang aja. Berarti setiap soal berarti setiap soal tuh kita sudah punya jawaban di aplikasi ini lah. Sudah punya jawaban, dikasih kunci jawaban. Ya, Namun penilaiannya itu Tatai harus harus sesuai dengan rubrik penilaian. Kan esai kayak gitu kalau esai. Kita tetap mengacu pada pemerintah. Ada rubrik penilaiannya. Kayak apa jawaban ini kalau kurang tepat berapa poinnya, kalau tepat berapa poinnya. Itulah untuk soal esai tadi. Makanya harus diberi nilai secara manual. Itu Tatai. Ada lagi pertanyaan? Itu aja dulu. Oke, silahkan nanti kembali di WA Tatai bisa saja. Ya. Ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau tidak, ulun serahkan kepada moderator yang kedua yaitu Ustadz Wahdini. Ya Pak, Ustadz. Ini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, selanjutnya lah. Jawaban ini bisa kita download. Hasilnya ini. Klik tanda 3 di ujung sini. Klik download tanggapan. Maka akan langsung terdownload dia. Nah, ini. Nah, itu ya. Langsung terdownload. Maka tinggal kita buka folder. Klik jawabannya.
Nah, inilah jawabannya dalam bentuk Excel. Nah, jadi kita bisa mengedit kembali ya, seperti itu. Bisa menyimpan sebagai dokumen, juga bisa mengedit kembali. Scrollnya ada di sini, nih scrollnya. Ini adalah scrollnya ini. Aduh, gimana nih? Ini anunya nih, yang bermasalah sedikit Excelnya nih. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Halo, Assalamualaikum. Safawajan, ada pertanyaan ke Safawajan? Nah, kalau selesai, kalau ada pertanyaan, ulun stop sekiranya lah. Adang. Hadang, oke. Silakan. Silakan jemput ada masalah. Ustaz, berarti apa nih, nang tugas BIMTEK nih lebih efisien pakai laptop lah berarti daripada HP. Yes, lebih efisien pakai notebook. Sebenarnya ini sangat mudah, Bang Tatai. Tugas BIMTEK Ibu Harfian nih. Kalau kami dulu tugasnya harus men-screenshot semua yang kami kerjakan. Dikirim via PDF. Nah, itu kami dulu tugasnya. Jadi harus betul-betul mencoba apa yang diserahkan itu, apa yang ditugaskan. Dapat sertifikat. Nah, jadi adakah lagi yang mana bertakon? Ya, itu kan kemarin disuruh bikin kelas. Kalau sudah lah. Kemarin kan waktu nang seminar Ustadz Nuril kemarin kan disuruh bikin kelas. Ya. Mata pelajaran. Ini kan masih belum paham. Bukan, maksudnya belum pasti itu. Nah, apakah kita mengajar mapel itu lagi? Apa tuh? Itu sebenarnya kita bisa diedit. Misalnya pian bikin kelas, apakah dua namanya? Nanti bisa diedit itu. Oh gitu. Iya, bisa diedit. Contohnya ini. Saya ambil contoh. Nah ini bisa diedit. Misalnya kita setelah. Ya. Ini bisa diedit. Kita pilih pengaturan, misalnya bisa diedit. Nah, bisa kita editnya. Saya ini diedit. Jadi semisal ini pengen kita rubah. Semisal. Nah, jadi kita klik tanda pangkatan dojo. Nah, di sini ada tanda kelas. Saya rubah ini bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis kelas online Yun. Nah, atau BIMTEK. Nah, bagiannya adalah SMP, SMA, ruang ala asrama putri, atau ruang daring. Nah, bisa jadi. Artinya ruangnya online, daring kan? Nah, daring. Matanya lah Google Chrome dan Zoom. Jadi, setelahnya itulah bisa disimpan. Bisa langsung diklik simpan, maka langsung berubah data insya Allah. Nah, langsung berubah kan? Bimbingan. Nah, dua lagi bimbingannya. Langsung terubahlah nama dari kelas tersebut. Nah, jadi bikin aja dulu kelasnya, apakah terserah apa namanya, nanti diedit sesuaikan kebutuhan. Ya, sip. Oke, ada lagi pertanyaan? Sementara kali dan. Yang lain maksudnya yang lain? Yang lain ya, silakan. Nah, yang lain bisa bertakon kalaunya masih belum memahami masalah Google Classroom. Mumpung ada suhunya, Nasa Nuril di sini, nah. Saja saya ada pertanyaan saja. Nah, banyak orang-orangnya nah. Adakah yang bertakon, Ustadz Gusti? Kalau yang merasa yang kemarin masih belum paham bisa bertakun. Nah, silahkan bertakun. Halo. Ya, halo. Masuk suara Ustaz. Bang?
Masuk suara di situ lah. Masuk? Masuk lah. Iya. Saya hello aja guys semua. Asap. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan, saya ingin kepada host yang terganteng, Ustadz Wahdini. Ustadz? Ini. Sampaikan perkenalan diri. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. syukranillah salatan wassalaman ala rasulillah maba. Yang ulun hormati seluruh ustadz ustazah, tenaga pendidik dan kependidikan di Yayasan Nur Sofiyah. Alhamdulillah hari ini berlangsung simulasi webinar nasional sekaligus launching lembaga tahfiz yang insya Allah akan dikembangkan di pondok pesantren kita. Perkenalkan ulun sebelumnya, nama ulun Muhammad Wahdini. Kebetulan diminta untuk mengkoordinir lembaga tahfiz yang insya Allah akan sama-sama kita kembangkan, kita usahakan menjadi lembaga tahfiz yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Hendra, kada ada lagi kah sini? Oh, sudah lab. Webinar nasional yang akan dilaksanakan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 11 Juli hari Sabtu. Harapannya semua ustadz ustazah dapat mensosialisasikan dan juga bergabung. Yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nuril di awal tadi, bahwa narasumbernya insya Allah Ayahanda Profesor Hafiz Ansari selaku Dewan Pembina Yayasan Nur Sofiyah dan Ustadz Muzammil Hasbalah insya Allah. Untuk target peserta sekitar 1.000 orang. Dan alhamdulillah hari ini simulasi aplikasi Zoom yang kemarin diprokan berlangsung dengan lancar, alhamdulillah. Mungkin itu yang ulun dapat sampaikan sedikit terkait lembaga tahfiz. Nanti juga akan dikembangkan sebagai lembaga yang mengkoordinir pembelajaran tahfiz, insyaallah. Mohon bantuan dan partisipasi dari ustaz sekalian. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Sebenarnya ada yang sampaikan lagi kah? Sudah. Kalau cukup karena waktu sudah menjelang zuhur. Oh, ini Pak Hendra anak bergabung. Sebelum itu mungkin ada yang disampaikan. Assalamualaikum Pak Hendra. Sebelum ditutup mungkin dari Ketua Yayasan ada yang ingin disampaikan. Sidin lagi bergabung. Connecting, mohon ditunggu saja. Webinar tanggal 11 itu insya Allah akan berlangsung 2 sesi. Pertama mungkin nanti ada sambutan sekaligus launching dari Ketua Yayasan, kemudian sesi pertama diisi oleh Prof. Hafiz Ansari, sesi kedua yang dilanjutkan oleh Ustadz Muzammil Hasbalah. Adapun target dari audiens itu yang diutamakan adalah pastinya kita sebagai tenaga pendidik di IUNS dan juga orang tua santri, dan kemudian secara keseluruhan itu untuk umum. Assalamualaikum, Mahendra sudah bergabung. Sidin connect. Udah lo, ya lo Sidin lo. Masuk ke sini. Masuk kah? Sini dulu masuk. Assalamualaikum Mahendra. Tinggi lo Nano. Sebelum ditutup mungkin nanti ada yang kita tunggu Pak Hendra. Connect lah. Oh, masih connecting.
Kita anu kayak nah, cara terhubung sih Din. Cara terhubung sih Din, kita mati aja lah. Sudah aja lah. Kenapa? Cara terhubung sih Din. Sudah on anu tuh deh. Terhubung, Bapak terhubung. Mana? Pokoknya niat, kalau yang ini niat. Oh nya. Di depan sama sini. Assalamualaikum Mbak Hendra. Sidin kau mengklik. Klik sini on. Sudah Mas. Nah. Pak, anu Pak diklik Ion Mood. Nah, ya Pak, sudah Pak. Silakan Pak kalau ada yang mau disampaikan karena simulasi tadi dari Ustadz Usadi, Ustadz Nuril selaku materi sudah selesai. Mungkin Pian ada yang disampaikan entah terkait webinar ataupun lembaga tahfiz dan yang lainnya. Silakan Pak. Nah, udah kedengaran suara Sidin. Pak, diklik unmute, tapi sudah. Kadang-kadang sudah sini. Jadi suara. Ini di sananya nih. Sananya tuh ada Bapak. Ini anu Pak, di Pian pakai PC atau HP ya Pak? Undangan dulu. Suara Pian masih belum terdengar Pak, belum masuk. Klik gambar headset atau anu di. Nah. Belum terdengar, Pak. Halo. Belum, ini gambar headset. Ada temu di layar Pian, Mbak. Kenapa ya? Masih nggak ada mau. Kalau mau. Ini ada di Pangles nih, sini bicara nah, connect nah, cuman klik dengan suara ada cuma salahnya udah ini. Ini di sana nih bermasalah nih. Karena optikan labnya tuh, sudah. Labnya optikan sudah lah. Labnya